pihak dan tamu bisa mengkondisikan peralatan komunikasi agar bisa di silent atau di off kan dahulu. Sidang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang adjudikasi sengketa informasi dengan nomor register sengketa 111/SI /Romawi 10/2021 antara pemohon Wiwit Prastawa melawan termohon Sekretaris Daerah Kabupaten Blora pada hari Kamis 21 April 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum sidang dimulai, Panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Silakan Saudara Panitera. tata tertib persidangan. 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon atau kuasanya, termohon atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera atau panitera pengganti yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau petugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap Komisi Informasi. 7. Barang siapa melakukan penghinaan terhadap Komisi Informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah Ketua Majelis Komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Tata tertib selesai. Kita telah mendengarkan tata tertib persidangan. Demi lancar dan khidmatnya persidangan, hadirin semuanya diminta untuk mentaati tata tertib persidangan. Selanjutnya kami akan menyampaikan wewenang Komisi Informasi terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. A. Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. B. Berdasarkan tugas tersebut,
Komisi Informasi memiliki wewenang: 1. Memanggil dan atau mempertemukan para pihak bersengketa. 2. Meminta catatan atau bahan relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik. 3. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik atau pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Jadi kalau nanti dalam proses tahapan persidangan Bupati perlu dimintai keterangan, maka PPD wajib untuk menghadirkan ya. Ini PPD ya? Apa kuasa hukumnya dari bagian hukum? Iya. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. C. Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Kabupaten Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. Dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah, karena di Kabupaten Blora belum ada Komisi Informasi ya. Baik, kami persilahkan identitas para pihak, baik termohon pemohon. Kalau ada kuasanya silahkan diajukan. Wiwit, ngelu, hah? Ngelu, mumet. Oh, desanya Ngelu ya? Oh, kelurahan. Di Blora itu yang sudah kelurahan berapa? 24. Dari berapa kelurahan dan desa? Desanya berapa? 271, kelurahannya 24. Lurahnya datang ini? Pak Lurah nggak datang? Oh iya, ini sudah kelurahan, nggak perlu. Ya, mau dilihat? Pak Sekda ya, Komang. Selamat Setiono, nggih, Kabak. Masih muda ya, 77 ya. Tuan Zainal Petir. 77 sudah Kabak ya. Dwi Setiawati, oh enggak hadir. Analisis hukum, ahli media. Karyono ST, MM 75, Airan 75, 77, Kapit cepat Pak, selamat ya. Suciati, 8997, jangan 97 ya. Jalan berapa tadi? 77. Tua jenengan ya. Oh, jenengan lebih muda. Bagian hukum ini orang hukum semua ini. Sofia, iki Sofia.
Oh, Sofia Humas Kominfo. Kalau jenengan? Oh, dinsosnya, ya, dinsos mumet, kerjane mumet, jadi objek penderita ya. Sing bener ki dinsosnya apa sing ora bener Kementerian Sosial iki? Pegawai. Nomor perkaranya ya betul. Ya cukup Pak Sosma cek. Iya Mas, silahkan duduk. Saudara Wiwit itu atas nama perorangan apa LSM? Punya LSM enggak? Oh punya, tapi ini perorangan. Oh, kenapa enggak pakai LSM? Hah? Oh pengesahan Kumhamnya belum jadi. Ya. Baik, kami telah meriksa identitas pemohon dan termohon. Majelis komisioner akan membacakan ringkasan permohonan dari pemohon. Okay. Yang dimohonkan sudah tahu, perlu dibacakan lagi enggak? Dibacakan ya, karena ini direkam supaya mendengar, masyarakat supaya tahu apakah ini hak masyarakat, hak publik atau bukan. Terus nanti kewajiban badan publik dalam hal ini Pemkab itu harus bagaimana? Apakah perlu ada evaluasi bersama kan itu ya? Karena ini Pemkab itu bagian dari pemerintah kan. Pemerintah itu harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Satu, pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Blora 9 Agustus 2021 dan diterima pada tanggal 12 Agustus 2021 mengenai data daftar lengkap e-warung. E-warung singkatan apa? Warung, memang warung ya warung. Ini yang memberi nama, ini nomenklatur dari Kemensos, Kementerian Sosial. Nah, tahu kalau ini yang bikin Kementerian Sosial apa Dinas Sosial Blora, saudara pemohon? Kementerian Sosial. Nama e-warung, nama pemilik e-warung, jenis bank e-warung, alamat lengkap e-warung, nomor telepon e-warung di tiap-tiap desa kelurahan se-Kabupaten Blora 2019, 2020, 2021. Data daftar keluarga penerimaan manfaat di tiap-tiap desa kelurahan se-Kabupaten Blora 2019, 2020, 2021. Ya. 2. Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda tanggal 30 Agustus 2021 dan diterima pada tanggal yang sama karena tidak ditanggapannya pemohon. Termohon memberikan tanggapan. Termohon memberikan tanggapan atas pernyataan keberatan pemohon dengan surat nomor 487.22 garis miring 3406 garis miring 2021 tertanggal 4 Oktober 2021 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka keberatan pemohon ditolak karena informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaan termohon. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Jawa Tengah 20 Oktober 2001 dan terima di Sekretariat Komisi Informasi tanggal 22 Oktober. Baik, apakah pemohon ingin menambahkan keterangan perihal pokok permohonan? Cukup. Cukup. Saya akan nanyakan ini ke pemohon,
alasan dan tujuan minta informasi tersebut untuk apa? Sarana publikasi dan sarana transparansi untuk masyarakat secara luas, di mana masyarakat juga tahu bahwasanya data tentang e-warung di Kabupaten Blora. Selanjutnya untuk masyarakat Blora sendiri juga bisa mengakses dengan mudah tentang program dari Kementerian Sosial. Ngaten. Terus ini untuk apa tadi? Sebagai sarana publikasi masyarakat, yang jelas suaranya. sebagai sarana publikasi untuk masyarakat secara luas. Sebagai sarana Publikasi. publikasi. Caranya publikasi nanti lewat apa atau dengan cara apa? Nanti berhubung LSM saya kan sudah baru berdiri, namanya LSM Lesus. Jadi nanti LSM apa? Lesus. Apa? Lesus. Lexus. Iya. Lexus. Lesus. Lesus. Singkatan apa? Lembaga Survei Sambung Tebu Sejahtera. Sing banter. Biar jelas. Lembaga Survei Survive. Sambung Tebu Sejahtera. Survive. Sambung Tebu Sambung. Sambung itu apa? Kecamatan Sambung. Oh, alah. Sambung cepu. Sejahtera. Saudara bikin LSM. Ya. Dasar hukum pembuatan LSM apa? Dasar hukumnya untuk pertama tentang kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat. Selain untuk paling tidak bisa mewadahi masyarakat. Enggak, maksud saya gini loh. LSM itu landasan hukumnya apa? Nah, itu saya kurang tahu. Iya. Nah, kalau kurang tahu nanti ya nggak ngerti tugas fungsinya. Itu harus tahu. Orang hukum itu nanti pemerintah itu berkewajiban untuk membina masyarakatnya ya. Jadi LSM itu amanah dari Undang-Undang 16 tahun 2017 atas penetapan Perpu 2 tahun 2017 atas perubahan Undang-Undang 17 tahun 2013 tentang Ormas. Ngono. Jenderal Petir ki pembinaan LSM di Kota Semarang. Dewan Pembina salah satunya. Jadi apal. LSM sing lurus yo ngerti, oknum-oknum LSM yang tidak menjalankan fungsinya ya akeh. Itu. Kalau nggak ngerti dasar hukumnya ya arah kerjanya LSM ngalor ngidul. Banyak teman-teman oknum LSM yang tidak menjalankan fungsinya. Ora cetha, oknum banyak yang nggak cetha. Ya, dibaca itu undang-undangnya nanti ya Mas Wiwit ya. Terima kasih, Pak. Senang banyak LSM bermunculan, tapi jangan justru LSM itu mengganggu kinerja pemerintah, tapi harus mengembalikan fungsinya sebagai pelayan sosial. LSM pelayan sosial loh, ojo ngrusuhi masyarakat, malahan melayani masyarakat. Ketika masyarakat merasa kesulitan ya harus didampingi, harus bisa nembus bupati, sekda, pemerintah, harus bisa dampingi gitu. Bisa dampingi apa? Karena ngerti fungsine. Lah nek dasar hukumnya orang ngerti ya. Aku kerjane apa ngene kan gitu toh. Banyak itu saya nyesalkan teman-teman oknum LSM. Ini kebetulan kan direkam itu biar tahu ya. LSM itu mulia sekali kalau mau menjalankan fungsinya sebagai perekat bangsa, penjaga etika, penjaga moral. Enggak boleh ada LSM mabuk ya ora entuk. Mabuk barang itu kan tidak menjaga etika toh, tidak menjaga moral.
itu lebih tinggi nilainya. LSM itu sangat mulia kalau mau menjalankan. Kalau mau nggak medeni tok ya banyak oknum LSM sing mau medeni tok. Nah, menjalankan fungsinya itu sebagai pemberdaya. Pemberdaya berarti LSM kudu lebih pinter daripada depan-depan ini, daripada birokrat. Karena pemberdaya kok, kan gitu. Kudunya lebih pinter daripada bupati, wali kota, gubernure. Kalau LSM lo ya, nantinya kalau masih baru ya belajar ya. Terima kasih. Belajar karo Zainal Petir. Saya juga masih belajar. Ya, itu. Saya nggak suka LSM golek-golek kesalahan, ujung-ujungnya nyari proyek, minta proyek, jatah proyek. Wah, nggak bener itu. LSM itu pemberdaya, pelayan sosial, penjaga etika, penjaga moral, menumbuhkan rasa solidaritas, kebersamaan. Fungsinya akeh banget nih. Nek ASN fungsinya malah pelutok. Aparatur sipil negara yang di depan ini gajinya gede-gede, fungsinya 3. Pelaksana kebijakan, pelayan masyarakat, pelayan publik, penjaga NKRI, telutok. Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. LSM wis ora gajian tapi fungsinya banyak itu. Mulia kalau mau melaksanakan. Tapi nek oknum sing mung golek-golek kesalahan ya itu bukan LSM lagi itu, ya. Oke. Sekarang mau tanya ini kepada badan publik. Kebetulan ada dinas sosial ya. Dinas sosial ini yang bikin warung siapa ini? Atau bagian hukum silahkan. Warung, nama pemilik warung, siapa yang memilih warung itu sehingga dia ditunjuk, kriterianya bagaimana, masyarakat perlu tahu gitu. Mohon izin. Ya silahkan. Jadi bahwa benar ini saudara kami Pak. Mas Iwit ini saudara kami, artinya sering ketemu di sini. Ya. Jadi beliau memang pernah minta informasi ke kami dalam hal ini dinas sosial. Kalau tadi tanggal 2 Agustus mungkin kita jawab bahwa informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan kami. Artinya apa? Bahwa sesuai regulasi yang saya sebutkan Permensos nomor 11 tahun 2018 kemudian diganti Permensos nomor 20 tahun 2019. Kemudian yang terakhir adalah diganti dengan Permensos nomor 5 tahun 2021 yang pada intinya warung itu yang menetapkan adalah menteri. Ya. Kemudian informasi warung itu dikirim ke bank penyalur. Ya. Kami pun dari pihak dinas sosial dalam hal ini itu kalau tidak minta dari bank penyalur itu ya. dikasih data. Itu yang warung. Kemudian yang warga penerima manfaat PKM itu tadi, KPM kebalik. Jadi itu pun yang menentukan adalah Direktorat Jenderal yang menangani tentang kemiskinan. Iya, iya. Itu pun bentuknya keputusan dan itu data diserahkan ke bank penyalur. Sehingga kami untuk menerima data itu harus menggunakan surat resmi meminta kepada bank penyalur. Sehingga kami baru dikasih. Nah, dalam hal ini kenapa kami tidak memberikan, karena apa? Karena dalam berita acara serah terima antara bank penyalur dengan kami itu kami tidak diberikan wewenang untuk memberikan kepada pihak ketiga. Sehingga mestinya pemohon kami, saudara pemohon mestinya mintanya ke bank penyalur atau ke Kementerian Sosial. Gitu ya. Iya. Iya, memang fakta seperti itu. Hanya saja masyarakat kan butuh apa ya namanya, kejelasan. Warung itu fungsinya apa? Paling tidak dinas sosial itu di websitenya ada. Warung itu fungsinya apa? Kemudian
syarat untuk bisa dijadikan e-warung. E-warung itu kan warungnya yang secara elektronik, misalnya ada bantuan-bantuan itu toh, nanti belinya di situ. Kemudian mekanisme pengawasan seperti apa? Saya tidak nyalakan Pemkab, tapi kementerian itu juga harus terbuka. Ini bola-balik kacau itu Kementerian Sosial kan gitu. Kenapa enggak data itu tidak diberikan ke Dinas Sosial atau Pemkab, Pemkot yang di situ langsung menangani penerima manfaat? Kan bisa dievaluasi. Bagaimana mengevaluasi ketika datanya tidak dikasih oleh kementerian kan? Bola-balik Kementerian Sosial yo kena kasus ana kuwi. Supaya tidak kena kasus korupsi segala ya harus transparan. Gara-gara bulet ngene iki yang jadi berkali-kali kena masalah Kementerian Sosial kan. Harusnya transparan gitu loh. Kasihan Pemkab Pemkot. Ini sudah benar enggak harganya, standar harganya harus bagaimana? Ketika mohon penjelasan coba. Ketika e-warung itu menjual di atas standar harga, ada sanksinya enggak? Ada sanksinya enggak? Hah? Iya. Ini dari mana? Dari Kemensos. Yang Kemensos. ASN apa non? Nah itu harus tegas. Saya juga ngeritik itu pendamping-pendamping. Katanya rodo wedi karo Kementerian Sosial sehingga kadang-kadang kurang kenceng. Sampaikan saja ke Bupati, Wali Kota, Sekda. Pak ini terjadi seperti ini. Kalau saya yang ngomongkan nanti saya dipecat gitu kan gitu. Itu kacau itu menurut saya. Susah sekali. Ini Kementerian Sosial ini. Termasuk DTKS, orang-orang yang miskin langsung diputusin itu. BPJS yang dulu terkenal dengan kartu JKN Jokowi itu tahu-tahu periksa sudah diberhentikan. Padahal orang tua banyak kasus seperti ini. BPJS-nya Jokowi yang terkenal itu katanya ketika periksa sudah di rumah sakit katanya sudah tidak berlaku. Kan kasihan. Gitu loh, harusnya sampaikan koordinasi dengan pemerintah daerah, harusnya itu kementerian ya. Ini kritik untuk menterinya, Menteri Sosial. Lah nek jenengan ngritik ya ora wani pemerintah. Yuk silakan jawab. Untuk data terkait data e-warung ya Bapak, data e-warung itu yang menetapkan e-warung adalah Bank Himbara, bukan Dinas Sosial. Siapa? Bank Himbara. Bank Himbara. Himpunan. Buka coba dibuka. Biar jelas ini kan direkam. Di YouTube kan nanti. Untuk yang menetapkan e-warung merupakan Bank Himbara Bapak yang menetapkan. Singkatannya apa biar masyarakat tahu? Bank Jimbaran itu apa? Bank Himbara adalah bank himpunan bank negara untuk Kabupaten Blora. Himbaran ya? Himpunan bank negara. Lah iya Himbara ya? Himbara. Himbara, ya. Jadi yang menetapkan e-warung itu adalah Bank Himbara, bukan Dinas Sosial maupun kementerian. Setelah e-warung itu ditetapkan oleh Bank Himbara, barulah di-SK-kan atau ditetapkan dari Kementerian Sosial. Karena perjanjian kontraknya itu antara agen bank dengan Bank Himbara itu sendiri, Bapak. Agen bank dengan bank, maksudnya gimana? Agen bank itu siapa? Jadi gini Bapak, untuk Kabupaten Blora kami di tahun 2018 hingga 2019 itu menggunakan Bank BNI. Ya. Jadi mereka itu merekrut agen-agen BNI di wilayah masing-masing desa atau kelurahan untuk dijadikan agen banknya untuk menjadi e-warung. Jadi setiap desa itu sudah ada e-warung yang ditetapkan oleh pihak bank. Dan di tahun 2019 di 2020 kita menggunakan Bank BRI. Kita yang menetapkan e-warung itu adalah Bank BRI Bapak. Jadi sebenarnya e-warung itu sudah diketahui oleh masyarakat maupun keluarga penerima manfaat. Karena mereka setiap bulan sudah melakukan penyaluran program sembako, mengambil sembako di e-warung tersebut. Iya, penerima manfaat yo jelas ngerti, wong meh njupuk barange kok. Lah masyarakat yang lain kan pengen ngawasi, sudah sesuai belum? Ke masing-masing kecamatan
kecamatan maupun desa Bapak. Jadi apabila masyarakat ingin mengetahui informasi tersebut bisa ditanyakan di pihak desa maupun kecamatan. Sebenarnya itu sudah bisa menjawab. Jadi data e-warung itu sebetulnya ada? Data e-warung itu ada? Untuk data e-warung dari Bank Himbara kami diberikan Bapak. Cuma data e-warung itu yang menetapkan adalah Bank Himbara. Betul. Kita kalau nggak minta kita nggak dikasih Bapak. Nah, katanya tadi di kelurahan masing-masing kelurahan ada, masing-masing kecamatan ada. Nah, saudara itu kan sebagai pendamping. Data enggak di kelurahan ini atau desa ini ada berapa e-warung? Kita tidak mendata Bapak. Aduh, tugasnya dari Bank Himbara Bapak. Iya minta dong. Kita sudah minta ke Himbara. Minta itu, ojo umpet-umpetan. Kesannya kan umpet-umpetan, tujuannya baik. Tapi ojo umpet-umpetan. Adanya Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu semuanya transparan. Ini sing dinggo kan duitnya negara toh? Duit negara itu bukan dari BNI langsung, BRI langsung toh? Duit negara toh sing dititipkan bank toh? Ya harus terbuka dong. Sing salah menterine apa sapa nek ngono jawab ayo jenengan. Hah? Pola seperti ini enggak bisa diteruskan, harus transparan. Duit seko negara dititipkan bank berapa kemudian dibelanjakan berapa itu harus terbuka. Banknya dikai bati piro seko negara. Sekarang saya tanya, itu kan penyalurnya pihak bank, baik bank BRI, BNI, terus ada bank apa lagi? Ada bank apa lagi? Dua. Untuk sekarang bank BRI Bapak. Ya oke, bank BRI itu terus kemudian nyari agen-agen, kon apa jenane kon ngedol, ya toh? Kon ngedol seharga yang dia titipi gitu toh. Tahu nggak uang yang di BRI itu uangnya siapa? Uang yang di BRI itu uang KPM Bapak. Bukan KPM. Iya, keluarga penerima manfaat. Nah ya keluarga penerima manfaat itu duitnya saka ngendi? Uang negara Bapak. Nah, uang negara harus terbuka. Itu loh, iki Kementerian Sosial iki sing menurut saya loh ya pribadi, ini kurang transparan kalau kayak gini. Menterinya gimana? Menteri itu kan pembantu presiden. Kasihan nanti presidennya sing diolok-olok kalau kayak gini. Bola bali menteri sosial ngomong ngamuk tapi masalah kayak gini nggak becus. Gimana? Itu harus terbuka. Nggak tahu toh? Pendamping yang dari kementerian, saudara kan pendamping dari Kemensos toh? Nggak ngerti juga. Nggak ngerti, masyarakat umum pengen ngerti. Penerima manfaat itu sudah tepat belum? Penerima manfaat kan orang yang miskin toh? Betul-betul miskin enggak? Jenengan tahu enggak? Dinas sosial kelenger ngene iki mumet ngerti-ngerti dari pusat didropi, dinas sosial ora enggak dikasih apa tembusan. Menteri ini kok debat wae karo petir ngono. Karena apa? Ini masalah itu dibikin program kegiatan. Ini loh ada masalah seperti ini, dianggap nggak transparan. Ke depan transparan. Supaya transparan apa? Datanya kasihkan ke bupati wali kota masing-masing melalui dinas sosial. Selesai. Gitu loh. Piye toh? Apa aku sing Zainal Petir kok dadi menterine wae piye? Nah, cocok ya, karena saya setiap hari melakukan pendampingan warga miskin saya itu pembina Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kota Semarang. Banyak teman-teman tunanetra yang tidak mendapatkan penyandang disabilitas, tidak mendapatkan seperti ini. Ini yang data siapa? Pendamping, saudara? Pendata orang-orang yang harus dikasihkan bantuan. Penerima manfaat siapa? Usulan dari desa Bapak, musyawarah desa kelurahan. Usulan desa, tapi kan namanya pendamping harus dampingi. Pak, ini jadi ojo mung pasif tok. Desa ngusulkan ya, tapi saudara sebagai pendamping ikut ngevaluasi, ya. Ngomong dengan dinas sosial ngomong dengan bupati, wali kotanya. Kalau sana bupati, Pak Bupati, ini ada orang yang punya potensi masalah sosial, penyandang disabilitas, ini masukkan bos,
nanti saya yang ngomong. Namanya siapa? Linda, nanti saya tak ngomong dengan Kementerian Sosialnya. Ini potensi masalah sosial, khususnya masalah ekonomi, harus dikasih. Dia sebagai penerima manfaat, gitu dong. Menteri Sosial Zainal Petir selesai ini. Hah? Iya enggak? Masalah kayak gini, menteri ini nesu tok, tidak diperbaiki sistemnya, bikin konsep yang bagus. DTKS ini kan, singkatannya apa DTKS? Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, data terpadu kesejahteraan sosial, supaya masyarakatnya sejahtera, makanya ada data tersistem yang terpadu. Mana yang miskin, mana yang sangat miskin, mana yang rentan miskin. Harus diperbaiki. Banyak orang yang sangat miskin tidak masuk DTKS, piye? Ngeleboke nganti suwi banget. Untuk masukkan ke DTKS berapa bulan sekarang? Sekarang finalisasinya 1 bulan sekali, Pak. 1 bulan sekali. Kuwi wangele setengah modar kok. Kadang-kadang sana anunya belum buka kan gitu toh. Masih tertutup apa namanya? Aplikasinya. Piye toh kuwi? Data sosial itu dinamis tentang kemiskinan. Wong meriang langsung miskin bisa. Wong miskin langsung meriang bisa. Kan dinamis sekali. Nunggu 1 bulan kenapa? Menterinya Zainal Petir piye? Tahu permasalahan sosial masalah ini. Saya tahu persis permasalahan sosial. Ojo menterine sing mantan pejabat, orang ngerti masalah sosial setiap hari nggak dihadapi. Dene cuma laporan-laporan kok terus belusukan kan ngono tok no. Begitu ya. Ini kritik untuk Kementerian Sosial. Saya tidak marah, tapi kritik membangun, bukan membenci. Ini engkau mlebu YouTube ini. Ya. Masalahnya banyak sekali, Pak. Di tempat saudara banyak enggak orang tua, janda tua mau periksa, ujuk-ujuk BPJS-nya langsung sudah tidak aktif? Banyak enggak? Jujur, banyak kan? Bener, kasihan toh. Ya jangan gitu loh. Kementerian Sosial jangan ujuk-ujuk memutus BPJS janda-janda tua, orang-orang miskin. Ketika masuk rumah sakit gelagapan, ngedoli opo-opo, kasihan dong. Itu langsung bisa diaktifkan enggak kalau kayak gitu? Kalau sudah di rumah sakit? Nah, tapi sudah opnam. Untuk opnam saya cek dulu masuk di BPJS apa tidak. Loh, kalau wong sudah langsung opnam kok. Ketika di situ sudah tidak aktif, cara ngaktifnya piye? Neneng Semarang bisa enak, langsung bisa lewat UHC. Kalau Pemkab sana tidak, terus piye? Langsung bisa dalam waktu berapa hari? Hah? Jangan Basnas itu kan masing-masing kabupaten kota untuk membiayai kabupaten kota. Ini program pemerintah pusat kok, enak-enakan. Ini di sini kan janji kampanyenya, laksanakan dong. Ya. Oh, gimana sih? Jangan gitu. Kabupaten kota anggaran itu untuk yang lebih, yang apa istilahnya, yang langsung bersentuhan secara langsung dan saat itu juga. Kalau yang sifatnya abadi ya pemerintah pusat lah gitu loh. BPJS yang PBI dari APBN ojo diputusi, ujuk-ujuk diputus, dinonaktifkan. Saya tidak sependapat ini. Apalagi yang janda-janda tua itu janganlah, kasihan. Ya, Zainal Petir itu pembina janda tua masalahnya di Kota Semarang. Ya, banyak yang ngomong ketika di rumah sakit tahu-tahu BPJS-nya nggak aktif. Wong meriang lagi sedih ditambah kok ngerti nggak aktif, berarti suruh bayar, stres loh. Yo banyak orang yang meninggal itu gara-gara stres. Tahu? Dengarkan ini Kementerian Sosial, Menteri Neojo nesu terus, tak nesoni gantian ini Zainal Petir nesu gantian, ya. Ya, jadi tidak dikuasai ini data ini. Tapi saudara tahu enggak bahwa di kelurahan ini ada berapa? Tahu enggak?
Tahu ya dikasih tahu toh. Wong orang nggo apa-apa ya toh dikasih tahu. Nggih. Jadi di situ juga harus ada tulisannya di e-warung, harga tidak boleh melebihi harga pasaran misalnya. Ditulis enggak di e-warung? Tidak. Bener enggak? Dikasih dong. Loh, saya banyak komplain itu, katanya harganya kok lebih mahal daripada warung umum. Apa bener enggak? Pernah nemukan enggak seperti itu? Ada. Ah iya, usulkan supaya ganti. Wong kuwi duite dekne kok. Kan warung itu hanya suruh apa ya, ngedolke. Ya toh, duite iki duitku, misalnya aku sebagai penerima manfaat kan, itu kan duitku sing dari pemerintah pusat. Ya toh, terus saya suruh beli di situ. Warung itu. Terus duitnya ben langsung mlebu ning nggone banke ya toh. Ngono toh. Disetorkan ke banknya toh langsung. Lah iya di warung, warung tapi kan nanti setor ke banknya. Gitu loh. Nah, ini jelas toh permasalahannya. Sing kira-kira ora bener endi? Ini bagian kabag hukum. Sing kira-kira ora pas ki sapa? Jawab, anggo speaker ya. Jawab. Hah? Apa? Iya, transparansinya. Kementerian Sosial suruh ngasih data ke masing-masing kabupaten kota, ya. Aduh, ora suruh ngangkat saya jadi Menteri Sosial nanti, Kementerian Sosial selesai kabeh. Banyak juga orang yang miskin mau mendapatkan beasiswa. Beasiswa miskin kan harus bisa menunjukkan ID DTKS toh, ID DTKS kalau dia miskin, betul miskin, tapi ternyata belum dimasukkan ke DTKS, ora sido untuk beasiswa, akhirnya bayar, kan kasihan. Gimana ini? Padahal itu segera buka sebulan. Kalau untuk dimasukkan DTKS untuk minta ID DTKS katanya lama. Bener nggak? Lama, bener Pak Dinas Sosial. Lama, piye Menteri Sosial ki rungoke Zainal Petir ini dapat keluhan dari rakyat, bukan hanya satu orang, ya, dirubah sistemnya, katanya ngomong sistem saja. Ya udah, nanti biar dimediasi ya, gitu nggih Pak Sas ya, diaturnya jenengan ya. Mungkin tambahan sedikit ya. Pertama soal kebutuhan masyarakat untuk mengetahui data, ya, penerima manfaat atau data e-warung itu menurut termohon itu harus kemana kalau itu tidak dalam penguasaan saudara? Karena kami pun waktu itu ketika minta data itu juga bersusah payah bersurat resmi ke Kementerian Sosial. Maka pemahaman kami apabila ada pemohon di luar Badan Hukum Publik ya, mestinya diserahkan ke Kementerian Sosial atau ke Bank Himbara. Karena dia penerima langsung, penerima wewenang dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan ke masyarakat. Kami pun tidak otomatis menerima, karena apa? Harus melalui surat resmi juga, dan itu lama Pak prosesnya. Jadi kalau menurut termohon, kalau masyarakat ada yang ingin mengetahui data e-warung dan juga penerima manfaat, itu harus kemana? Minimal ke Bank Himbara. Bank Himbara. Kalau misalkan saat ini adalah BRI, berarti mestinya ke BRI. Mereka yang punya data, bahkan SK-nya punya. Kami diberikan data, tapi bukan SK, tapi hanya langsung data, tidak SK-nya. Padahal ini produk hukum Kementerian Sosial, mestinya harus dipublikasikan oleh pembuat
produk hukum. Yang kedua terkait dengan surat permohonan ini ya. Kenapa tidak dijawab waktu itu? Setahu kami, jadi surat saudara Wiwit ini ditujukan langsung ke dinas sosial. Terus dinas sosial juga tidak menjawab. Jadi informasinya dari sekretaris dinas sosial yang sekarang juga sudah pindah Pak ini, karena merasa tidak berada dalam penguasaannya sehingga tidak ditanggapi. Nah, bener apa salah itu? Kalau dulu tanya saya jawab. Saya nggak tahu. Lah ya, ini kan jelas. Ya, kalau memang itu tidak dalam penguasaan dinas sosial, surat itu kan bisa dijawab, dijelaskan seperti itu. Ya toh? Tapi surat permohonan itu kan harus dijawab. Begitu loh masalahnya. Ya toh? Bukan karena wah ini karena tidak ada pada saya tidak punya data terus saya diamkan. Nah, ini kan juga nggak benar. Ya, setiap badan publik itu betul-betul harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait permohonan informasi publik oleh masyarakat. Ya, bisa oleh perorangan atau organisasi. Jadi tahu tidak tahu, menguasai tidak menguasai, surat itu kan perlu dijawab, tinggal dijelaskan, ya toh, terkait dengan permohonan yang saudara ajukan, informasinya tidak dalam penguasaan kami, silahkan misalnya menghubungi mana yang menurut saudara itu punya informasi itu, ya sehingga tidak perlu ada sengketa, ya toh, kalau dijelaskan sejak awal kan mungkin pemohonnya juga paham, ya. Jadi sekali lagi sebagai badan publik, apalagi badan publik pemerintah atau negara, ini betul-betul perlu bertanggung jawab ya terkait dengan permohonan informasi publik. Ya. Ya mungkin nanti kita coba mediasi ya Pak Ketua Majelis. Iya baik, sidang akan dilanjutkan mediasi terlebih dahulu. Nanti di mana lokasi mediasinya? Hari ini atau langsung hari ini ya? Di sini sebelah. Ya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Komisioner akan meninggalkan ruangan persidangan.